Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indri Widyastuti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi dengan NIM 21117056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan kebutuhan anak sekolah dasar. Sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Yuk langsung saja kita ke pembahasan materi hari ini. Yang pertama ada pengertian karakteristik siswa. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik siswa ini? Karakteristik siswa merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan siswa dalam kehidupannya setiap saat. Sehingga dengan demikian, karena watak dan perbuatan manusia yang tidak akan lepas dari kodratnya dan sifatnya serta bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter siswa ini juga berbeda-beda. Adapun bentuk dan karakter siswa SD ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Yang kedua ada senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, anak senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Bagi siswa SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakannya sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang sholat jika langsung dengan prakteknya. Yang kedua, ada kebutuhan siswa. Bertolak dari kebutuhan peserta didik, pemaknaan kebutuhan siswa SD dapat diidentifikasi dari tugas-tugas perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan yang bersumber dari kematangan fisik diantaranya adalah belajar berjalan, belajar melempar, menangkap, dan menendang bola. Belajar menerima jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Beberapa tugas perkembangan terutama bersumber dari kebudayaan seperti belajar membaca, menulis, dan berhitung, dan juga belajar tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara tugas-tugas perkembangan ini bersumber dari nilai-nilai kepribadian individu, diantaranya memilih dan mempersiapkan untuk bekerja. Anak usia SD ditandai oleh 3 dorongan keluar yang besar, yaitu yang pertama kepercayaan anak untuk keluar rumah dan masuk dalam kelompok sebaya, yang kedua kepercayaan anak memasuki dunia permainan dan kegiatannya memerlukan keterampilan fisik, dan yang ketiga kepercayaan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan simbolis serta komunikasi orang dewasa. Dengan demikian, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik ini dan tugas-tugas perkembangan anak SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan di SD dan untuk menentukan waktu yang tepat dalam memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. Ada pula aplikasi pemenuhan kebutuhan siswa sekolah, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang pertama, menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. Yang kedua, menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat. Dan yang kedua, ada pemenuhan kebutuhan rasa aman. Yang pertama, sikap guru menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Yang kedua, mengendalikan perilaku siswa di kelas atau sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan.
Yang pertama, hubungan guru dengan siswa. Guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswa, kebutuhan, potensi, minat, karakteristik kepribadian, dan latar belakangnya. Dan juga guru dapat menjadikan penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Yang kedua, hubungan siswa dengan siswa. Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama, mutualistik, dan saling percaya di antara siswa. Dan juga sekolah dapat menyelenggarakan kelas meeting melalui berbagai forum seperti olahraga atau kesenian. Dan juga sekolah mengembangkan diskusi kelas yang tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran sendiri. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Yang pertama, mengembangkan harga diri siswa. Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar belakang pengetahuan yang dimiliki siswanya atau scaffolding. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemooh. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman. Memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery dan inquiry. Yang keempat ada estetik. Menempelkan hal-hal yang menarik dalam dinding ruangan, termasuk di dalamnya menampangkan karya-karya seni siswa yang dianggap menarik. Menata ruangan kelas secara rapi dan menarik. Yang kelima ada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus dapat menerapkan metode pengajarannya yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangat penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Selain dari karakteristik ini, yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan peserta didik, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan tugas-tugas perkembangan anak SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan di SD. Dan untuk menentukan waktu yang tepat dalam memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. Itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.